Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Dian Desi Madyarini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam pembahasan materi konsep dasar IPS secara online. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang interaksi sosial antar individu dan antar kelompok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ida Olisna, NIM 2321139 sebagai moderator, dan tak lupa teman-teman anggota kelompok 5 yaitu Nurul Ulia NIM 2321138 sebagai pemateri 1, Wahyu Ismasari NIM 2321140 sebagai pemateri 2, dan Rizky Amelia NIM 2321141 sebagai pemateri 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian interaksi sosial, faktor-faktor interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, dan interaksi sosial sebagai peranan sosial. Pembahasan yang pertama tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu social interaction yang berarti saling bertindak. Interaksi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat merupakan hubungan-hubungan yang dinamis antar anggota masyarakat, baik antar individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan kelompok. Sedangkan pengertian interaksi sosial menurut para ahli yang pertama yaitu menurut John Lewis Gillian. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok per kelompok maupun perorangan dengan kelompok ataupun sebaliknya. Yang kedua, menurut Bonner, interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu di mana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah, atau mempengaruhi individu lain atau sebaliknya. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4. Yang pertama yaitu adanya 2 orang pelaku atau lebih. Misalkan, kamu dan temanmu berbicara, itu artinya pelakunya lebih dari 1 orang. Ketika kamu dan temanmu berbicara, itu termasuk kepada interaksi sosial. Ciri yang selanjutnya, yang kedua adalah adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Dan yang ketiga yaitu diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Misalkan, jika kita lihat di pasar ada interaksi antara pembeli dan penjual. Artinya mereka melakukan interaksi ini ada tujuannya, yaitu penjual bertujuan untuk menawarkan barang dagangannya hingga terjual kepada pembeli. Jadi di sini ada tujuan yang akan dicapai sehingga terjadi yang namanya interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku, maupun penampilan fisiknya. Kecenderungan meniru termasuk kecenderungan naluriah yang mempunyai peranan sangat penting dalam proses interaksi sosial.
Salah satu segi positifnya adalah meniru dapat mendorong seseorang untuk mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Sedangkan segi negatifnya yaitu akan timbul bila yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Selain itu, meniru juga melemahkan atau mematikan daya kreativitas seseorang. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah sugesti. Faktor sugesti berlangsung bila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya kemudian diterima oleh pihak lain. Sugesti biasanya datang pada orang yang berwibawa. Reklame atau propaganda iklan salah satu produk yang dibuat dalam berbagai teknik modern dapat digolongkan ke dalam sugesti. Dan faktor yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Proses identifikasi pada diri seseorang dapat berlangsung secara tidak sadar. Dalam hal ini, seseorang ingin dirinya menjadi tokoh idola yang dihormati. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah simpati. Simpati adalah kesanggupan seseorang untuk turut langsung merasakan sesuatu susah atau senangnya dengan orang lain. Simpati biasanya berlangsung atas dorongan, keinginan memahami pihak lain dan ingin kerjasama dengannya. Contoh simpati yaitu ketika kita mendapat siaran mengenai berita tentang anak hilang melalui aplikasi WhatsApp, sikap simpati yang muncul adalah mengikuti pesan tersebut ke orang lain agar anak tersebut segera ditemukan. Dan yang selanjutnya, yang kelima adalah empati. Empati mengandung arti hampir sama dengan simpati. Simpati mempunyai arti sebagai suatu keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam perasaan yang sama dengan orang lain. Contoh empati adalah seorang ibu yang kehilangan komunitasnya karena penyakit kanker akan mengikuti dengan latar belakang anggota yang sama sebagai sarana, sebagai informasi dan penggalangan dana, sebagai bentuk dukungan materi dan moral untuk orang-orang yang memiliki nasib yang sama. Dan yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulan yang diberikan oleh seseorang kepada individu lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama adalah asosiatif. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Nah, ini terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna mencegah, mengurangi, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah coercion, yang kedua kompromi, yang ketiga mediasi, yang keempat arbitration, yang kelima adjudication, yang selanjutnya settlement, toleransi, dan conciliation. Yang ketiga asimilasi.
Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat dalam beberapa orang atau kelompok masyarakat, serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah akulturasi. Proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing tersebut diterima ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Bentuk sosial yang kedua adalah disosiatif. Disosiatif yaitu mengarah pada pertentangan. Terbagi menjadi 3 bentuk interaksi. Yang pertama, persaingan atau kompetensi adalah suatu perjuangan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. Yang kedua adalah kontravensi, adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud konversensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Yang ketiga adalah konflik. Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang terikat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat terjadinya interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, dan interaksi sosial sebagai wujud dan peranan sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial. Di sini ada 2 poin, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial berasal dari kata kon atau kam yang berarti bersama-sama, dan tenggo yang berarti menyentuh. Perkembangan selanjutnya, kata kontak ini berarti hubungan dengan menggunakan pembicaraan, telepon, surat, siaran, radio atau TV, internet, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan rumpun ilmu sosial yang memiliki kajian yang cukup luas. Komunikasi menurut Berlan ialah komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial ada 4. Yang pertama yaitu interaksi individu dengan individu. Interaksi ini terjadi jika 2 orang saling bertemu, yaitu saling memberikan pengaruh, rangsangan, atau stimulasi kepada individu lain. Yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi ini terjadi jika individu atau seseorang bertemu dengan kelompok lain. Yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi ini terjadi antara kelompok dengan kelompok lain. Contohnya seperti bermain sepak bola, tim A dengan tim B bermain sepak bola. Yang keempat yaitu tingkat hubungan dalam melakukan interaksi. Dalam tingkat hubungan dalam melakukan interaksi ada 2 poin, yaitu interaksi hubungan dangkal dan interaksi hubungan mendalam. Interaksi hubungan dangkal yaitu interaksi hubungan yang hanya berlangsung sesaat. Sedangkan interaksi hubungan mendalam yaitu interaksi hubungan yang bersifat mendalam atau berlangsung terus-menerus tanpa batas atau berkesinambungan. Interaksi sosial sebagai wujud status dan peranan sosial meliputi A. Kedudukan atau status. Kedudukan atau status adalah posisi sosial yang merupakan tempat di mana seseorang menjalankan kewajiban.
Kewajiban dan berbagai aktivitas lain sekaligus merupakan tempat bagi seseorang untuk menanamkan harapan-harapan. B. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan hal dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Berakhir sudah pembahasan kali ini. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan meminta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.